Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Zahro Rohmawati, MPD selaku tutor pembimbing pada mata kuliah pembelajaran mikro, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Zahwa Alia Yatrin dengan nomor induk mahasiswa 858472647 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 4 UPBJJ UT Samarinda. Pada kesempatan ini, Sabtu 23 Mei 2026, saya akan mempresentasikan hasil RPP yang saya telah susun untuk memenuhi tugas 3A, dan kesempatan ini saya akan mempresentasikannya untuk memenuhi tugas 3B. RPP yang saya susun dengan mata pelajaran seni dan budaya, dan fokus utamanya adalah seni tari, dan dengan tema kreasi gerak tari kupu-kupu. Untuk kelas 4 SD dan menggunakan kurikulum Merdeka. RPP ini disusun menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan dengan pendekatan saintifik. Saya memilih tema tari kupu-kupu karena gerakannya dekat dengan kehidupan siswa sehingga mudah diamati dan dapat melatih kreativitas, kerjasama, dan rasa percaya diri peserta didik. Selanjutnya, ini adalah identitas secara rinci mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana satuan pendidikannya adalah sekolah dasar, mata pelajaran seni dan budaya, dengan fokusnya yaitu seni tari dan dengan tema pembelajaran kreasi gerak tari kupu-kupu. Fase B, kelas 4 pada semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Dan dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit, menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan pendekatan saintifik. RPP ini menggunakan metode pembelajaran observasi, tanya jawab, demonstrasi, diskusi kelompok, dan praktik langsung. Kemudian untuk capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengeksplorasi unsur gerak tari berdasarkan hasil pengamatan lingkungan sekitar serta menampilkan tari kreasi sederhana secara individu maupun kelompok dengan percaya diri, kreatif, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ini ada 6 tujuan pembelajaran, di mana setelah melakukan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan bisa melakukan 6. Yang pertama yaitu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi gerak tari kupu-kupu melalui pengamatan video dengan benar. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan unsur gerak tari sederhana. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan gerak tari kupu-kupu dengan tepat dan percaya diri. Yang kelima, yang keempat, peserta didik dapat membuat kreasi gerak tari sederhana secara kelompok. Yang kelima, peserta didik diharapkan dapat menampilkan hasil tari kelompok dengan kompak dan kreatif. Dan yang terakhir dari tujuan pembelajaran ini adalah
peserta didik diharapkan menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri selama pembelajaran. Dan pada bagian pemahaman bermakna, peserta didik diajak untuk memahami bahwa gerakan di lingkungan sekitar dapat dijadikan inspirasi dalam menciptakan tari kreasi sederhana. Selain itu, kegiatan tari juga dapat melatih kreativitas, keberanian, disiplin, dan kerjasama. Dan pada RPP ini saya juga menyiapkan pertanyaan pemantik untuk memancing rasa ingin tahu peserta didik sebelum memulai pembelajaran, yaitu ada 4 pertanyaan pemantiknya. Yang pertama ada, apa yang kalian ketahui tentang tari kreasi? Lalu apa? Lalu bagaimana gerakan kupu-kupu saat terbang? Kemudian mengapa gerakan tari harus dilakukan dengan kompak? Dan yang terakhir, bagaimana cara membuat gerakan tari menjadi menarik? Di dalam RPP ini juga terdapat implementasi profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Yang pertama, beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Ketiga, kreatif. Keempat, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Pada nilai beriman dan berakhlak mulia dapat dilihat ketika peserta didik melakukan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran serta menghargai teman saat tampil. Kemudian pada gotong royong, peserta didik dapat dilihat ketika bekerja sama dalam membuat dan mempraktikkan gerakan tari. Pada kreatif, yaitu dapat dilihat ketika peserta didik melakukan pengembangan variasi gerak tari sesuai ide kelompok. Kemudian pada sifat mandiri, yaitu dapat dilihat ketika peserta didik sedang berlatih gerakan tari secara mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian pada bernalar kritis, yaitu pada saat mengamati video tari dan menentukan gerakan sesuai dengan tema kupu-kupu. Dan yang terakhir, yaitu berkebinekaan global, dilihat ketika peserta didik menghargai pendapat dan penampilan teman saat diskusi dan praktik tari. Jadi itu tadi adalah implementasi yang bisa dilakukan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian media pembelajarannya adalah ada 6, disusun secara sederhana dan dapat terdapat di lingkungan sekitar, yaitu video tari kupu-kupu, gadget atau HP guru, speaker sederhana, musik instrumen anak, demonstrasi gerakan tari oleh guru. Dan sumber belajar dari RPP ini adalah buku panduan seni tari untuk SD kelas 4 kurikulum Merdeka. Lalu ada panduan guru seni tari SD atau MI kelas 4 edisi revisi 2023. Kemudian video pembelajaran tari anak. Dan yang keempat adalah lingkungan sekitar. Untuk metode pembelajarannya, ada 5 metode pembelajaran yang digunakan, yaitu observasi, tanya jawab, demonstrasi, diskusi kelompok, praktik langsung. Selanjutnya, masuk ke langkah-langkah pembelajaran atau proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran ini, yaitu ada 3 tahap kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Pada proses pembelajaran ini berlangsung selama 2 kali 35 menit atau 70 menit atau 1 jam lebih 10 menit. Di mana kegiatan pendahuluan ini dengan durasi waktu 10 menit, aktivitas di dalamnya adalah berdoa, mengecek kehadiran, terus guru juga memberikan motivasi. Selanjutnya, guru juga menunjukkan gambar kupu-kupu dengan mengaitkannya dengan tari. Dan guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Selain itu, guru memberikan pertanyaan pemantik. Dan aktivitas peserta didik pada pendahuluan ini, yaitu berdoa bersama, lalu menjawab kehadiran, mendengarkan motivasi yang diberikan oleh guru, mengamati gambar yang tadi ditunjukkan oleh guru, kemudian juga mendengarkan tujuan pembelajaran dan menjawab pertanyaan pemantik yang telah diberikan oleh guru tadi. Selanjutnya, setelah kegiatan pendahuluan berlangsung selama 10 menit, masuk ke kegiatan inti dengan durasi waktu 50 menit. Pada kegiatan ini menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik. Dan pada kegiatan inti ini ada 5 fase atau 5 tahap, di mana fase pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah dengan pendekatan saintifiknya adalah mengamati. Pada kegiatan ini, aktivitas guru adalah menampilkan video tari kupu-kupu menggunakan gadget dan speaker sederhana. Kemudian peserta didik mengamati video tersebut. Selanjutnya, guru meminta peserta didik mengamati gerakan tangan, kaki, ekspresi, dan kekompakan. Siswa memperhatikan gerakan tari yang ditampilkan, lalu guru juga mengajukan pertanyaan tentang gerakan kupu-kupu. Kemudian siswa menjawab pertanyaan, lalu guru menyampaikan masalah pembelajaran, yaitu permasalahannya adalah bagaimana cara membuat gerakan tari kupu-kupu yang menarik dan kompak. Kemudian siswa menyampaikan pendapat tentang gerakan kupu-kupu. Selanjutnya, pada fase kedua atau tahap kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Dengan pendekatan saintifiknya adalah mengamati. Pada fase kedua ini, aktivitas guru yaitu membagi kelompok siswa berisi 3 sampai 4 orang. Kemudian siswa duduk bersama kelompok masing-masing. Lalu guru juga membagikan LKPD dan siswa menerima. Selanjutnya guru menjelaskan tugas kelompok dan aturan. Lalu siswa berdiskusi dan menentukan gerakan tari. Kemudian guru membimbing siswa berdiskusi menentukan gerakan tari. Dan siswa bertanya kepada guru apabila ada instruksi yang belum dipahami. Selanjutnya, fase ketiga atau tahap ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok, menggunakan pendekatan saintifik mencoba. Pada tahap ketiga ini, aktivitas guru yaitu memberikan contoh gerakan dasar tari kupu-kupu, seperti mengepakkan sayap, terbang, berputar, dan hinggap di bunga. Siswa mencoba gerakan tari yang dicontohkan oleh guru. Selanjutnya, guru juga membimbing dalam mempraktikkan gerakan secara bertahap. Siswa juga mengeksplorasi gerakan bersama kelompok. Kemudian, guru membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Guru juga mengarahkan siswa agar gerakan sesuai dengan irama musik. Dan siswa tentunya berlatih mengikuti irama musik agar gerakan sesuai. Selanjutnya pada fase keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya dengan pendekatan saintifik mengomunikasikan. Pada fase keempat ini, aktivitas guru yaitu
memanggil setiap kelompok untuk tampil di depan kelas. Kemudian, siswa menampilkan tari kreasi kupu-kupu di depan kelas setiap kelompok. Selanjutnya, guru mengamati penampilan siswa menggunakan rubrik penilaian, dan siswa menunjukkan kekompakan dan rasa percaya diri saat tampil. Lalu, guru memberikan apresiasi dan umpan balik positif kepada setiap kelompok. Dan peserta didik memperhatikan penampilan teman dengan tertib dan siswa memberikan apresiasi kepada kelompok lain. Selanjutnya, fase kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan pendekatan saintifik menalar. Aktivitas guru pada fase ini adalah mengajak siswa melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian siswa menyampaikan pengalaman selama pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan evaluasi mengenai kesulitan dan pengalaman saat praktik. Siswa menjawab pertanyaan refleksi dari guru. Selanjutnya, guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. Siswa menyampaikan kesulitan yang dialami saat praktik. Dan yang terakhir adalah guru memberikan penguatan tentang pentingnya kerjasama dan kreativitas dalam tari. Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran bersama guru. Jadi itu tadi adalah kegiatan inti dalam proses pembelajaran yang berlangsung selama 50 menit dengan 5 fase atau 5 tahap. Selanjutnya adalah kegiatan penutup dengan durasi waktu 10 menit. Pada kegiatan penutup ini, guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran, siswa menyampaikan kesimpulannya, kemudian guru memberikan refleksi sederhana, siswa menyampaikan pendapat dan pengalaman belajar, lalu guru memberikan motivasi dan apresiasi, siswa mendengarkan motivasi, kemudian guru menyampaikan pembelajaran berikutnya, dan guru menutup pembelajaran dengan doa. Siswa berdoa bersama. Jadi, itu tadi adalah kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran pada RPP ini berlangsung selama 2 kali 35 menit dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya, setelah melakukan pembelajaran, langkah berikutnya yang dilakukan adalah penilaian. Pada penilaian ini, ada 3 yang dinilai, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pada penilaian sikap, observasi selama pembelajaran berlangsung dengan rubrik penilaian sikap, skor tertinggi adalah 4 dan skor terendah adalah 1. Kategori kriteria ketika peserta didik dapat mendapatkan skor 4, yaitu ketika selalu menunjukkan sikap positif tanpa diingatkan. Jika skor 3, kriterianya adalah sering menunjukkan sikap positif. Skor kedua, kriterianya adalah kadang-kadang menunjukkan sikap positif. Dan skor 1, kriterianya adalah belum menunjukkan sikap positif. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Pada penilaian pengetahuan ini menggunakan tanya jawab dan LKPD. Contoh soalnya ada 4. Apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Lalu soalnya juga ada sebutkan gerakan yang menirukan kupu-kupu. Mengapa kerjasama penting dalam tari kelompok? Dan terakhir, apa manfaat belajar tari? Dan rubrik penilaiannya pengetahuan adalah sama seperti penilaian sikap tadi dengan skor tertinggi adalah 4.
dan skor terendah adalah 1. Kriteria untuk mendapatkan skor 4 adalah jawaban lengkap dan benar. Skor 3, jawaban benar namun kurang lengkap. Skor 2, jawaban kurang tepat. Dan skor terendah adalah 1, yaitu tidak dapat menjawab. Penilaian terakhir yaitu penilaian keterampilan. Dilihat ketika berlangsungnya praktik nari kelompok dengan rubrik penilaian. Ada ketepatan gerakan, kekompakan, ekspresi, kreativitas, dan keluasan gerak. Skor tertingginya juga sama, yaitu 4, dan skor terendahnya adalah 1. Pada aspek yang dinilai ketepatan gerak, skor dapat jika peserta didik ingin mendapatkan skor 4, yaitu harus gerakan sangat tepat dan sesuai tema. Skor 3, gerakan cukup tepat. Skor 2, gerakan kurang tepat. Namun, skor terendah 1, yaitu ketika peserta didik melakukan gerakan yang tidak sesuai. Pada aspek kekompakan, skor 4 yaitu sangat kompak dan serasi, dan skor terendahnya adalah tidak kompak. Kemudian pada aspek ekspresi, skor tertinggi 4, yaitu ketika peserta didik sangat percaya diri dan ekspresif. Kemudian cukup percaya diri, kurang percaya diri, dan skor terendah yaitu tidak percaya diri. Pada aspek kreatif, skor tertingginya 4 ketika peserta didik gerakan sangat kreatif dan bervariasi, dan skor terendah tidak kreatif. Terakhir, aspek keluasan gerak, yaitu ketika peserta didik mendapatkan skor 4 dengan kriteria gerakannya sangat luas. Skor 3, gerakan cukup luas. Skor 2, gerakan kurang luas. Dan skor terendah, 1, gerakan kaku atau tidak luas. Jadi itu tadi adalah rubrik penilaian, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, ada kegiatan remedial bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan remedialnya adalah pendampingan khusus dari guru, kemudian mengulang praktik gerakan dasar tari secara bertahap, lalu menonton kembali video tari kupu-kupu, kemudian praktik sederhana bersama teman sebaya, dan bimbingan memahami gerakan dan irama musik. Tidak hanya remedial, juga terdapat pengayaan diperuntukkan bagi peserta didik yang sudah mencapai tujuan pembelajaran, yaitu kegiatannya adalah membuat variasi gerakan tari baru, menambah pola lantai sederhana, membantu teman yang mengalami kesulitan, dan menampilkan tari secara individu dengan improvisasi sederhana. Dan di bagian akhir juga terdapat refleksi guru dan refleksi peserta didik. Refleksi guru ada 5 poin. Yang pertama, apakah model PBL berjalan dengan baik? Apakah siswa aktif selama pembelajaran? Lalu, apakah penggunaan video membantu pemahaman siswa? Yang keempat, kendala apa yang ditemukan selama praktik tari? Dan terakhir adalah apa yang perlu diperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Tidak hanya guru, peserta didik juga melakukan refleksi yang isinya, poin-poinnya adalah apa yang paling kamu sukai hari ini? Gerakan apa yang paling mudah dilakukan? Apa kesulitanmu saat membuat gerakan tari? Lalu, apakah kamu senang bekerja sama dengan kelompok?
Setelah melakukan refleksi guru dan refleksi peserta didik, RPP ini juga terdapat lampiran LKPD atau lembar kerja peserta didik tentang sesuai tema, yaitu kreasi gerak tari kupu-kupu. Ini adalah LKPD-nya, disusun berdasarkan model pembelajaran problem-based learning dan pendekatan saintifik. Baik, sekian presentasi saya pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan dalam penyusunan RPP maupun dalam penyampaian presentasi. Saya sangat berharap saran, kritik, maupun masukan yang membangun bagi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.